Sajak kecil tentang cinta. Mencintai angin harus menjadi suwit. Mencintai air harus menjadi ricik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebus jarak. Mencintaimu harus menjelma aku. Nah, anak-anakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika Bu Eni membacakan puisi, pasti kalian sudah bisa mengira materi apa kita kali ini, yaitu tentang puisi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian puisi dan unsur-unsur pembangun puisi, terutama unsur fisik puisi. Nah, kita lihat tadi puisi. Nah, yang dibacakan Bu Eni tadi adalah puisinya karya Sapardi Djoko Damono. Artinya puisi itu sebenarnya apa toh? Puisi adalah gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih, ditata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman hidup dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Itu kalau arti puisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anakku, puisi itu adalah termasuk salah satu karya sastra. Tapi karya sastra yang bentuk karangan terikat, yang padat bahasa, mengutamakan keindahan bahasa tapi penuh makna. Itu adalah puisi. Nah, apa saja nanti yang akan menjadi unsur pembangun puisi? Ini unsur pembangun puisi itu ada dua, anak-anakku, unsur fisik dan unsur batin. Kita mulai pada unsur fisiknya. Nanti di dalam unsur fisik itu ada yang namanya majas atau gaya bahasa, ada yang namanya irama, ada kata-kata bermakna konotasi, ada kata-kata berlambang, dan ada pengimajinasian dalam puisi. Untuk pertemuan kita hari ini, kita hanya akan membahas masalah majas dan irama. Nah, apa itu majas atau gaya bahasa? Namanya saja gaya bahasa. Bahasa kok gaya ya Bu ya? Iya, kalau kamu bergaya pengennya apa toh? Pengennya menjadi lebih baik, lebih dipandang orang. Sama, gaya bahasa itu adalah bahasa kias yang digunakan untuk menimbulkan kesan tertentu bagi pembacanya nih, atau pendengarnya. Jadi majas sering digunakan dalam puisi. Tadi karena apa? Supaya puisi itu menjadi lebih indah bahasanya nih. Kemudian contohnya atau yang sering majas yang sering digunakan di dalam puisi itu ada majas perumpamaan atau sering juga disebut dengan simile. Ini adalah majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Dan menganggap samanya ini menggunakan kata pembanding. Jadi cirinya majas perumpamaan itu selalu ada kata pembanding. Seperti, ibarat, laksana, persis, bagaikan. Ini contoh pembanding, kata-kata pembanding yang sering digunakan di dalam majas perumpamaan atau simile. Nah, ada contohnya ini anak-anak. Ini meteor-meteor berlingkaran persis mahkota batu di istana. Nah, ada dua hal yang dibandingkan. Ada meteor dan ada mahkota. Ada dua hal yang dibandingkan, dianggap sama dengan menggunakan kata persis. Sedangkan di bawahnya, komet terus berputar, serupa burung elang terbang di atas rumah. Ada komet dan ada elang yang terbang. Ini dibandingkan dengan kata serupa. Ini adalah contoh dari majas simile atau perumpamaan. Kata kuncinya harus selalu menggunakan pembanding. Nah, apa bedanya dengan majas metafora? Sama-sama majas perbandingan, kalau metafora tidak menggunakan kata pembanding. Jadi sering disebut majas perbandingan langsung. Ini, jadi contohnya ada, kau patahkan hatiku berkali-kali dan aku tak mengapa, hatiku ekor cicak. Ekor cicak ini yang disebut dengan majas metafora. Misalnya ingin menyebut pahlawan, itu bisa dikatakan dengan kusuma bangsa.
Nih, kusuma bangsa ini adalah majas metafora, menyebutkan gadis yang begitu cantik jelita di desamu dengan kata bunga desa. Itu juga menjadi majas metafora dalam puisi ini agar menimbulkan kesan yang lebih mengena di hati pembacanya. Kemudian ada majas personifikasi. Personifikasi itu adalah gaya bahasa yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Kata kuncinya bukan manusia berbuat seolah-olah seperti manusia. Itu adalah majas personifikasi. Contohnya, anak-anakku, sungai pun lelah dan mengangkut daun-daun bertabur. Sungai lelah. Ini bukan manusia tapi mempunyai sifat lelah seperti manusia. Bisa saja kamu menambahkan, ketika aku bermain di pantai itu, ombak berkejar-kejaran menyambutku, nyiur melambai-lambai menyapaku, angin semilir membelai rambutku, bulan pun tersenyum melihatku, dan bintang berkedip-kedip menggodaku. Nah, ini bukan manusia tapi seolah-olah berbuat seperti manusia. Itu contoh majas personifikasi. Sedangkan yang majas hiperbola itu majas yang mengandung suatu pernyataan yang dilebih-lebihkan. Kalau istilahnya kalian menganggapnya lebay, kalau zaman sekarang halu ini. Jadi menyatakan sesuatu itu berbeda dengan keadaan sebenarnya dengan tujuan untuk melebih-lebihkan. Engkau memiliki sepasang mata yang sedih, linang yang membasahi kelopakmu jadi telaga untuk peri-peri. Linang air mata jadi telaga, jadi air matanya sebanyak terisi telaga. Ini kan berlebihan anak-anakku. Lihat saja, kadang-kadang kamu juga keterlaluan mengejek temanmu yang hitam. Ah, kamu sudah hitam, gelap, kelam. Itu juga namanya hiperbola atau berlebih-lebihan. Dan ini juga sering digunakan di dalam majas untuk puisi, struktur fisik puisi. Nah, anak-anakku, kemudian ada majas paralelisme. Paralelisme itu adalah gaya bahasa yang menggunakan perulangan susunan kata-kata dalam baris yang berbeda. Jadi diulang-diulang. Seperti puisi yang pertama dibacakan Bu Eni tadi, mencintai angin harus menjadi suwit, mencintai air harus menjadi ricik, mencintai gunung harus menjadi terjal, dan mencintai api harus menjadi jilat. Ada diulang, mencintai, mencintai, mencintai. Ini namanya majas paralelisme. Nanti di buku paket kalian ada Hujan Bulan Juni, karyanya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni. Di bait berikutnya ada, tak ada yang lebih arit dari Hujan Bulan Juni. Di bait terakhir ada, tak ada yang lebih bijak dari Hujan Bulan Juni. Ada tak ada yang lebih, tak ada yang lebih, tak ada yang lebih. Ini contoh majas paralelisme. W.S. Rendra pun juga sering menggunakan ini dalam Serenada Hijau. Karya puisinya ada, kupacu kudamu, kupacu kudaku menujumu. Di dalam puisi guburnya juga banyak digunakan paralelisme. Biasanya paralelisme ini nanti untuk memperindah irama dalam puisi. Nih anak-anakku. Kemudian sekarang struktur fisik yang kedua yaitu irama. Apa toh itu irama? Irama dalam puisi ialah bunyi yang teratur, yang berulang, sehingga puisi itu akan menjadi indah jika susunan katanya memiliki irama. Jadi itu irama adalah bunyi yang teratur. Biasanya anak-anakku irama ini juga untuk menunjukkan atau memancing emosinya, untuk menunjukkan apakah ini harus dengan penuh cinta, apakah ini harus penuh lemah lembut membacanya, ataukah penuh dengan semangat menggebu-gebu. Ini nanti ada pada irama puisi. Dalam diriku mengalir sungai panjang, darah namanya. Dalam diriku mengalir telaga darah, sukma namanya. Dalam diriku meriak gelombang sukma, hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Ini dalam diriku, dalam diriku, dalam diriku. Seperti tadi paralelisme. Ini gunanya untuk membuat irama di dalam puisi.
Begitu anak-anakku, kalau kalian membaca puisinya W.S. Rendra Butkur, itu semakin banyak kata-kata yang bisa membangkitkan semangat dengan diulang-ulang ini. Nah, anak-anakku, itu adalah pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur fisik puisi, namun Benny baru menerangkan untuk majas dan irama. Sedangkan yang lainnya nanti pada pertemuan kita yang berikutnya. Hari ini kita cukupkan. Tetap sayangku, cintaku, dan I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.